Selamat datang di Libya Channel 1784. Tentang kisah seorang pemuda yang membela kebenaran. Maka terjadilah pergolakan, perebutan harta, harkat martabat, warisan, dendam dan cinta. Let's go for watching. Setelah keluar dari rumah saudagar Tang yang berada di tengah kota kekaisaran, untuk sementara Nin Bao tinggal di rumah yang diberikan wali kota Huang pada Nin Chu. Ayah pasti sangat pusing dengan pemberhentian dirinya oleh saudagar Tang dari kerjaannya selama ini. Aku harus secepatnya mencari peluang dagang untuk ayah. Kebetulan wali kota dan pangeran ketiga masih mau mendengarkan perkataanku. Aku akan mengajak wali kota ke tempat pangeran ketiga untuk membicarakan hal ini, batin Nin Chu. Keesokan harinya, pagi-pagi sekali Nin Chu pergi ke tempat wali kota Huang, dengan tujuan mengajaknya pergi ke tempat pangeran ketiga. Tak ada penolakan dari sang wali kota, dia pun pergi mengikuti ajakan Nin Chu untuk pergi menemui pangeran ketiga. Di kediaman sang pangeran. "Apa yang ingin kau bicarakan kepadaku, Nin Chu?" tanya pangeran ketiga. Pangeran setelah mengamati perkembangan di kota kekaisaran mengenai perdagangan yang ada, aku rasa sudah waktunya kita membuat sistem perdagangan yang dapat menguntungkan serta dapat menguasai pasar dagang di masa depan, dengan cara menampung semua hasil dari para pedagang, dan menjualnya dengan basis serikat dagang, jawab Nin Chu. "Maksudmu?" tanya pangeran ketiga. "Semua perdagangan yang ada di wilayah kota kekaisaran akan di bawah satu bendera yaitu serikat dagang. Selain menjamin para anggotanya dalam segi keamanan, serikat dagang juga akan menjamin kesejahteraan anggotanya dengan sedikit memberikan potongan harga bagi para anggota yang telah terdaftar namanya di dalam serikat dagang, agar mereka semua merasa diayomi oleh serikat dagang itu sendiri. Cara kerja serikat dagang yaitu akan menampung dan membeli apapun itu dari para penduduk, dari para pemburu, baik pemburu binatang roh maupun para pemburu harta karun, dan juga menampung semua pil obat berkualitas dan lain sebagainya. Semua barang-barang itu akan dijual kembali dengan harga yang telah dibuat oleh serikat dagang lewat para anggotanya yang merupakan para pedagang, ucap Nin Chu. Aku bisa memahami masalah itu, hanya saja siapa yang akan bertanggung jawab menjadi ketua dan pengurus serikat dagang yang akan dibentuk, termasuk menjadi bendahara yang mengurus kas keuangan serikat dagang, dan satu lagi aku ingin orang yang sangat dipercaya yang nantinya akan pemegang kas dari serikat dagang yang akan kita buat, dan untuk modal dari pembuatan serikat dagang semua bisa diserahkan kepadaku, ucap pangeran ketiga. Kurasa untuk ketua serikat dagang yang pantas adalah pangeran ketiga, sekaligus bendahara atau pemegang semua keuangan kas serikat dagang yang akan kita buat. Kita akan memilih orang-orang yang kita percayai, dan juga kita harus mempunyai kultivator kuat yang ada di belakang serikat dagang. Kita akan membayar mereka agar mereka bisa terikat dengan kita dan akan jadi pengaman dari setiap langkah yang akan dilakukan oleh serikat dagang, ucap Nin Chu. Baik, mulai besok kita akan mulai melakukan pergerakan membentuk serikat dagang, dan sebagai ketua serikat dagang maka aku akan membuat 2 lencana emas yang mempunyai hak dan ketentuan untuk berbicara. 1 lencana emas akan kuberikan kepadamu Nin Chu, yang berarti 35% saham ada di pemilik lencana emas tersebut, dan yang satunya lagi ada padaku. Sisanya 4 buah lencana perak yang mempunyai hak 5% dari seluruh saham dari serikat dagang yang terbentuk,
dan 5 buah lencana perunggu yang masing-masing memiliki hak 2% dari pembentukan serikat dagang. Di masa depan lencana emas itu bisa digunakan turun-temurun oleh anak dan cucu pemilik lencana emas yang telah kubuat, dan selama serikat dagang masih ada maka pemilik lencana akan terus mendapatkan keuntungan dari serikat dagang. Untuk awal kita bisa menggunakan bangunan besar yang merupakan bangunan pemberian kaisar kepadaku, dan untuk melancarkan perencanaan pembuatan serikat dagang, maka wali kota Huang akan membantu menjalankan misi kita dalam pembentukan serikat dagang, dan tentunya wali kota Huang akan mendapatkan lencana perak, ucap pangeran ketiga. Aku akan membantu dalam pembentukan serikat dagang, dan terima kasih atas kepercayaan yang mulia pangeran atas lencana perak itu, jawab wali kota. Tapi ingat wali kota Huang, aku bisa memberikan lencana perak itu dan aku pun bisa menariknya kembali jika kau melakukan kecurangan ataupun hal buruk lainnya, karena kekuatan mutlak dari serikat dagang yang akan kubuat tergantung dari pemilik lencana emas. Setelah tak ada lagi yang dibicarakan maka sang wali kota segera melakukan tugasnya untuk mengumumkan adanya serikat dagang di kekaisaran, dan para pedagang berhak mengajukan diri menjadi anggota serikat dagang. Setelah kepergian sang wali kota terjadi perbincangan antara pangeran ketiga dan Ninchu. Kau menang jenius Ninchu? Aku tak menyangka jika kau dapat berpikir seperti itu dengan membuat sebuah terobosan yaitu serikat dagang. Dan tentunya dengan adanya serikat dagang yang terbentuk maka kita akan menguasai pasar dagang di wilayah Kekaisaran Cahaya Naga yang sangat melimpah dengan hasil buminya. Para pedagang dari kekaisaran lain akan melewati serikat dagang untuk mendapatkan suatu barang yang mereka inginkan, dan tentunya hal itu akan menguntungkan bagi serikat dagang kita, ucap pangeran ketiga. Itu sudah pasti pangeran, dan lambat laun kita akan perlahan-lahan menguasai pasar perdagangan di kekaisaran lain, dan tentunya yang menjadi tujuan kita adalah menguasai pasar dagang di kekaisaran Phoenix yang agung, jawab Ninchu. Setelah pembicaraan mengenai serikat dagang usai, pada akhirnya pangeran ketiga menyinggung pembicaraan tentang pertarungan Ninchu dan Putri Yuanhua. Saat ini pertarunganmu dengan adik sepupu akan segera dilaksanakan, dan aku tahu jika kemampuanmu tak seperti yang kulihat saat ini. Aku rasa kemampuanmu saat ini berada di atas ranah tingkat menengah awal, hanya saja kau menyembunyikan ranah tingkatanmu itu. Ninchu Putri Yuanhua walaupun terlihat pemarah tapi dia memiliki hati yang baik. Jika kau mengenalnya lebih jauh maka kau akan tahu sifat dan karakter asli Putri Yuanhua itu. Aku yakin di dalam pertarungan itu kau yang akan menjadi pemenangnya, tapi aku ingin di dalam pertarungan itu kau mengalah dengan imbang melawannya agar perselisihan antara kau dan Putri Yuanhua tak berlanjut. Cukup sampai di situ saja. Ninchu, aku ingin Putri Yuanhua yang akan menjadi bendahara di serikat dagang yang akan kita buat. Sengaja aku libatkan dia karena Putri Yuanhua adalah orang yang jujur dan aku sangat memerlukan itu, ucap pangeran ketiga. Jika pangeran menginginkan pertarunganku imbang dengannya maka hal itu akan kulakukan, dan mengenai siapa yang akan menjadi bendahara serikat dagang yang mengurus semua keuangannya, semua itu tergantung pilihan pangeran yang merupakan ketua serikat dagang yang akan kita bentuk, jawab Ninchu. Terima kasih Ninchu, kau memang teman yang bisa diandalkan, ucap pangeran ketiga. Di Kekaisaran Kota, kabar mengenai adanya serikat dagang yang akan membeli semua hasil dagang langsung menyebar di wilayah kota Kaisaran.
semua itu tak lepas dari bantuan wali kota Huang yang merupakan orang nomor 1 yang bertanggung jawab atas kota Kekaisaran Cahaya Naga. Semua hasil dagang yang berlimpah baik batu inti roh, benda berharga, pusaka, tumbuhan roh dan lain sebagainya, dibeli langsung oleh serikat dagang dari para penduduk dengan harga yang tak mengecewakan mereka. Koin emas yang dipakai oleh serikat dagang dalam membeli semua hasil dagang hari itu, semua ditanggung oleh Pangeran Ketiga. Selain menggunakan koin emas pribadinya sendiri, Pangeran Ketiga juga meminjam dana kas istana untuk pengembangan serikat dagang yang dibentuknya, dan pinjamannya itu langsung disetujui oleh Kaisar Istana Cahaya Naga. Hari itu terkumpul banyak barang hingga bangunan besar serikat dagang dipenuhi oleh berbagai macam sumber daya. Keesokan paginya barang-barang yang ada di serikat dagang dibeli oleh para pedagang di Kekaisaran Kota, yang mana pedagang itu merupakan anggota yang telah mendaftarkan namanya di dalam serikat dagang, dan tentunya pembelian anggota serikat dagang lebih murah dari para pedagang yang bukan menjadi anggota serikat dagang. Bersambung. Episode sebelumnya, diusir. Episode berikutnya, pertarungan. Telah beberapa hari serikat dagang telah berjalan dan perjalanannya itu begitu sangat mulus dan tanpa kendala. Telah ada beberapa pedagang dari luar Kekaisaran Cahaya Naga yang ikut membeli barang dari serikat dagang. Dengan hasil yang baik itu membuat Pangeran Zhengwu dapat tersenyum. Tak sia-sia dia mengucurkan dana besar untuk membiayai serikat dagang yang dibuatnya. Ini merupakan perkembangan yang sangat bagus dalam 1 bulan berjalannya serikat dagang aku pasti akan bisa mengembalikan keuangan Istana Cahaya Naga yang aku pinjam, walaupun belum bisa menutupi modal yang ku keluarkan sendiri. Untuk saat ini aku telah mempunyai beberapa orang yang dapat dipercaya untuk dalam mengurus serikat dagang, termasuk Nin Bao ayah dari sahabatku Nin Chu, jadi aku tak perlu mengkhawatirkan serikat dagang yang baru terbentuk. Lebih baik saat ini aku fokus dalam pertarungan antara Nin Chu dan Putri Yuan Hua yang akan dilaksanakan besok pagi di ruang latihanku. Aku tak ingin mereka berdua saling melukai karena duanya merupakan orang terdekatku saat ini. Semoga saja Nin Chu mau mendengarkan perkataanku dengan imbang dalam pertarungannya melawan Putri Yuan Hua, agar masalah di antara mereka berdua bisa terselesaikan, batin Pangeran Ketiga. Keesokan harinya, Nin Chu dan Putri Yuan Hua telah berada di ruang latihan sang pangeran yang sangat luas untuk melakukan pertarungan. Dari hasil pembicaraan Nin Chu dan Pangeran Zhengwu sebelum pertarungan terjadi, Pangeran sempat menanyakan apa sebenarnya yang terjadi sehingga Putri Yuan Hua begitu marah kepadanya. Dan setelah mendengar penjelasan dari Nin Chu maka Pangeran Zhengwu menyimpulkan jika permasalahan yang terjadi hanya masalah sepele, yaitu penolakan Nin Chu untuk berdansa dengan sang putri, dan memilih wanita lain untuk berdansa dengannya di acara ulang tahun Tuan Muda Tao Xiao, yang merupakan salah satu keluarga besar di wilayah Wutang, dan juga merupakan keluarga besar yang terbentuk dari peran besar bangsawan Yuan. Pertarungan pun terjadi, jual beli serangan tak dapat dielakkan lagi, di mana mereka berdua menggunakan tangan kosong dalam melakukan pertarungan itu. Di sini Pangeran Ketiga dapat melihat pergerakan Nin Chu dalam pertarungan itu. Nin Chu tak mengeluarkan semua kemampuannya yang dimiliki, tapi sudah membuat Putri Yuan Hua yang telah berada di ranah tingkat kuasa bumi, harus ekstra dalam menghadapi pergerakan cepat Nin Chu. Dan harus kuakui teknik meringankan tubuh yang dimiliki Nin Chu sudah sangat sempurna,
dan nyaris tanpa celah, batin pangeran ketiga yang terus mengamati pertarungan yang terjadi. Dan pada akhirnya pergerakan Putri Yuanhua seketika itu berubah. Dia telah menggunakan teknik jarum es yang merupakan teknik andalannya. Ini sangat berbahaya bagi Ninchu. Jika dia terkena salah satu jarum es yang dilepaskan Putri Yuanhua, maka pertarungan ini pasti akan berakhir karena kekuatan yang ada dalam teknik jarum es yang dilepaskan Putri Yuanhua, akan membuat tubuh Ninchu membeku dan akan hancur menjadi serpihan-serpihan kecil es, batin pangeran ketiga. Serangan jarum es yang dilepaskan Putri Yuanhua terus memburu Ninchu, hingga pada satu titik belasan jarum-jarum es itu tinggal sedikit lagi mengenai tubuh Ninchu. Tiba-tiba saja Ninchu menghilang dari pandangan mata, bahkan kemampuan mata pangeran ketiga tak dapat mendeteksi keberadaannya. Ninchu telah menggunakan teknik langkah bayangan untuk lepas dari serangan Putri Yuanhua. Sebenarnya Ninchu tak ingin menggunakan teknik langkah bayangan yang dimilikinya, yang tentunya akan memperlihatkan kualitas kekuatannya di mata pangeran ketiga, dan pastinya akan membuat pangeran ketiga semakin penasaran pada tingkat kekuatan yang dimilikinya saat ini. Di sisi lain tak ada pilihan bagi Ninchu, karena keadaan yang sangat mendesak membuat Ninchu harus menggunakan teknik langkah bayangan yang dimilikinya, daripada dia akan terluka dan bahkan akan merenggut nyawanya jika tak menghindar dari serangan mematikan yang dilepaskan Putri Yuanhua padanya. Setelah beberapa saat menghilangnya Ninchu, tiba-tiba saja Ninchu telah melayang di udara di hadapan Putri Yuanhua dengan menapakkan tangan kanannya ke depan. Sengaja Ninchu memperlambat gerakannya agar Putri Yuanhua dapat menyambut serangannya itu. Benar saja, melihat serangan Ninchu ke arahnya membuat Putri Yuanhua langsung menyambut serangan Ninchu, hingga kedua telapak tangan saling bertemu dan beradu di udara. Ninchu terhempas menabrak dinding ruangan latihan sang pangeran dengan keras, akibat efek benturan yang terjadi. Sementara itu Putri Yuanhua terhempas keras ke tanah dan tak lama kemudian dia pun memuntahkan darah segar dari mulutnya. Ninchu yang tak mengeluarkan semua kemampuan yang dimilikinya, harus menerima jika keadaan dirinya sekarang ini tengah terluka parah. Tubuhnya terasa luluh lantak menerima efek serangan yang terjadi, yang membuatnya tak bisa bangkit berdiri. Melihat kedua petarung tengah terluka, buru-buru pangeran ketiga segera menuju ke arah Putri Yuanhua sambil memasukkan sebuah pil ke dalam mulutnya, dan juga memberi beberapa totokan untuk membuka peredaran darah sang putri yang tersumbat akibat efek benturan yang terjadi. Setelah itu pangeran melesat cepat ke arah Ninchu, dan melakukan hal yang sama yaitu memberikan sebuah pil obat dan memberikan totokan kepadanya untuk membuka peredaran darah Ninchu yang tersumbat, agar Ninchu dapat bernapas dengan lega. Setelah itu pangeran membawa keduanya menuju ke balai pengobatan istana, untuk mendapatkan pertolongan di sana. Di balai pengobatan istana, Pangeran Zhengwu sengaja menempatkan mereka berdua di dalam satu kamar yang sama, agar mereka berdua dapat berbicara dari hati ke hati sehingga semua masalah yang terjadi dapat terselesaikan. Di dalam kamar, Putri Yuanhua begitu gelisah saat mengetahui jika Ninchu berada satu kamar dengannya, sehingga membuat Putri Yuanhua memiringkan posisi tidurnya membelakangi Ninchu. "Hei, apakah kau sudah tidur?" tanya Ninchu. Tak ada jawaban dari sang putri, hingga membuat Ninchu kembali berkata, "Maafkan aku yang telah membuat putri menjadi seperti ini, dan maafkan aku di saat acara pesta ulang tahun itu,
Aku telah menolak ajakan Putri untuk berdansa. Putri, bukan maksudku untuk menolak saat Putri mengajakku untuk berdansa. Semua itu karena ada sebab sehingga aku menolak ajakan Putri, ucap Nincu. Nincu berpikir keras untuk mencari cara agar dapat menyelesaikan masalah yang terjadi, walaupun dengan cara berbohong. Sementara itu Putri Yuanhua yang mendengarkan perkataan Nincu dari awal, diam-diam dia menunggu apa yang ingin dikatakan Nincu mengenai penolakannya saat itu. Karena tak ada lanjutan dari perkataan Nincu, pada akhirnya membuat Putri Yuanhua membalikkan tubuhnya ke arah pembaringan milik Nincu, yang membuat tatapan mata mereka berdua saling bertemu. Putri Yuanhua merasakan dadanya bergemuruh dengan cepat saat melihat tatapan tajam Nincu ke arahnya, dan buru-buru dia pun memalingkan mukanya ke arah lain sambil berkata, "Cepat katakan mengapa kau menolak ajakanku waktu itu," ucap Putri Yuanhua dengan penekanan di dalam perkataannya. Bersambung. Episode sebelumnya. Serikat Dagang. Episode berikutnya. Diskusi keluarga kerajaan. Diskusi keluarga kerajaan. Sesaat Nincu terdiam dengan lenguhan panjang dari mulutnya. Tuan Putri tak pernah mengalami hidup susah dan jauh dari keluarga besar sepertiku. Saat di acara ulang tahun itu aku melihat Putri bagaikan seorang dewi yang sangat anggun. Selain cantik Putri juga memiliki kulit putih bersih dengan pakaian indah dan tentunya mahal. Melihat hal itu aku tahu jika Putri merupakan seorang wanita terpandang dari keluarga bangsawan, maka aku berusaha menghindar dan menolak ajakan Putri untuk berdansa. Semua itu aku lakukan karena aku takut jika sampai berdansa dengan Putri di saat acara ulang tahun itu, maka akan datang masalah besar yang menimpaku dan aku tak menginginkan hal itu terjadi. Melihat rupa, fisik dan karisma yang terpancar dari diri Putri, tentunya banyak pemuda kaya yang menginginkan Putri untuk menjadi kekasihnya, dan masalah bagiku itu akan datang dari para pemuda yang menginginkan Putri untuk menjadi kekasihnya. Saat itu aku memilih ajakan Fang Yi yang merupakan putri keluarga Fang untuk berdansa, karena memang sebelumnya aku telah mengenal dia, bukan berarti aku membanding-bandingkan Putri dengan Fang Yi sehingga aku memilih berdansa dengannya. Insiden jarum beracun itu pun merupakan unsur ketidaksengajaan, karena refleks dengan serangan tiba-tiba yang mengarah padaku. Maka aku membalikkan serangan itu ke sumber asal serangan tanpa melihat siapa yang melakukan serangan menggunakan senjata jarum beracun itu, dan sungguh aku sangat menyesali setelah mengetahui jika Putri terluka akibat perbuatanku itu. Putri itulah penyebab mengapa aku menolak ajakan Putri untuk berdansa di acara ulang tahun keluarga Tao, karena aku sadar diri aku merupakan orang yang tak punya, sementara Putri orang yang berada dan tak mungkin aku nekat berdansa dengan Putri walaupun saat itu Putrilah yang mengajakku untuk berdansa. Ucap Nincu. Putri Yuanhua terdiam mendengar penjelasan dari Nincu, dan Putri Yuanhua pada akhirnya mengerti mengapa saat itu Nincu menolak ajakannya untuk berdansa. Semua itu karena Nincu sadar diri akan perbedaan kasta yang memang berbeda. Maafkan aku Nincu, aku telah salah paham atas semua yang terjadi di acara ulang tahun itu, dan penjelasan darimu hari ini telah membuka hati dan pikiranku untuk menyadari kesalahpahaman yang terjadi di antara kita, ucap Putri Yuanhua. Dan pada akhirnya Putri Yuanhua bisa menerima kehadiran Nincu, dan hal itu membuat Nincu merasa senang karena telah terbebas dari masalahnya dengan Putri Yuanhua. 3 bulan telah berlalu,
Perkembangan serikat dagang melaju dengan cepat, karena dalam 3 bulan serikat dagang mampu menguasai pasar di wilayah Kekaisaran Cahyanaga. 4 keluarga besar yang saat ini berada di wilayah Wutang, kini tak menjual lagi hasil tambangnya kepada Sekte Jingnan yang selama ini menampung hasil tambang mereka, karena 4 keluarga besar memilih serikat dagang sebagai tempat menjual tambang batu permata, dan kayu langit miliknya. Semua itu dikarenakan serikat dagang berani mengambil harga tinggi dan melakukan pembayaran langsung setelah transaksi terjadi. Selama ini harga kedua hasil tambang utama kota Wutang begitu rendah saat Sekte Jingnan membelinya, hingga membuat perekonomian kota Wutang biasa-biasa saja, dan dengan adanya serikat dagang yang membeli dengan harga tinggi, membuat 4 keluarga besar seketika itu meningkatkan penambangannya di lahan tambang milik mereka masing-masing, dengan mencari tenaga kerja tambahan dari dalam kota itu sendiri yang pastinya membuat perekonomian di dalam kota Wutang perlahan-lahan semakin meningkat pesat. Serikat dagang yang berdiri di Kekaisaran Cahyanaga, seketika itu menjadi sorotan bagi Kaisar Zhenggong. Sang kaisar begitu kagum dengan cara pikir putra ketiganya yang mampu membuat serikat dagang, sehingga para pedagang dari kekaisaran lain berdatangan hanya untuk mencari putranya dalam melakukan kerjasama di pasar 4 kekaisaran besar. Saat ini Kaisar Zhenggong secara pribadi memanggil pangeran ketiga, untuk sekedar berbincang-bincang dengan ketiga saudaranya yang lain. Di kediaman sang kaisar telah menunggu 3 saudara pangeran ketiga yaitu Pangeran Zheng Hong yang merupakan putra mahkota, Pangeran Zheng Nong yang merupakan pangeran kedua, serta seorang putri cantik bernama Zheng Yi adik dari ketiga pangeran. Aku sengaja memanggilmu untuk membicarakan suatu hal menyangkut perkembangan serikat dagang di kekaisaran kita. Aku menginginkan kau melibatkan kedua kakakmu ke dalam serikat dagang, dan memberikan satu kedudukan tinggi kepada putra mahkota Zheng Hong agar dapat belajar memimpin sebelum dia menjadi kaisar di Istana Cahyanaga, ucap Kaisar Zhenggong. Ayah, serikat dagang didirikan semua itu atas usul dari sahabatku Ninchu, dan dalam puncak kepemimpinan serikat dagang terdapat 2 lencana emas sebagai simbol pemilik saham terbesar dari serikat dagang, dan salah satu lencana emas itu kini berada di tangan Ninchu sebagai salah seorang yang mempunyai kuasa atas serikat dagang. Aku tak mungkin memberikan lencana emas itu kepada putra mahkota, karena dia tak ikut andil dalam membuat serikat dagang berkembang menjadi seperti sekarang ini. Jika berkenan, aku akan memberikan lencana perak kepada putra mahkota dan pangeran kedua, yang mana lencana perak itu juga mempunyai kuasa di dalam serikat dagang, walaupun hanya memperoleh saham 5% di sana, jawab pangeran ketiga. Adik, mengapa kau semudah itu memberikan puncak kepemimpinan kepada orang lain sementara kau mempunyai saudara yang lebih pantas untuk mendapatkannya? Apakah kau tak mengingat jika berdirinya serikat dagang semua itu atas bantuan dari pihak istana, yang memberikan modal agar serikat dagang yang kau rintis itu dapat berjalan seperti sekarang ini? Jika kau tak ingin memberikan salah satu lencana emas itu padaku, maka aku akan mencari cara agar lencana emas yang ada pada sahabatmu itu jatuh ke tanganku, ucap putra mahkota. Kakak, sudah kukatakan jika lencana emas itu tak bisa kuberikan kepadamu, karena rencana itu merupakan milik sahabatku Ninchu, dan jika kau bersikeras untuk melakukannya maka kau harus menghadapiku terlebih dahulu, ucap pangeran ketiga. Putra mahkota terdiam, karena memang putra mahkota tak berani melawan pangeran ketiga yang memiliki ranah tingkatan yang jauh di atasnya.
Cukup. Aku mengumpulkan kalian di sini untuk berdiskusi bukan berselisih pendapat. Jika memang kau tak menginginkan kakakmu Zheng Hong mendapatkan satu lencana emas yang tersisa, maka tak masalah jika putra mahkota mendapatkan lencana perak, ucap Kaisar Zheng Gong. Baik ayah, aku akan memberikan rencana perak kepada kedua kakakku, agar mereka dapat menjadi bagian dari serikat dagang, ucap Pangeran Zheng Wu. Tidak, aku takkan pernah mau dengan penawaran lencana perak milikmu itu. Aku punya cara tersendiri untuk mendapatkan lencana emas serikat dagang. Karena aku putra mahkota tak mungkin dipimpin oleh orang biasa seperti Ninchu, dan bagaimana harga diriku sebagai putra mahkota jika dipimpin olehnya di dalam serikat dagang. Timpal putra mahkota dengan penekanan di dalam perkataannya. Setelah itu Pangeran Zheng Hong segera berdiri dan memberikan penghormatan kepada Kaisar Zheng Gong sang ayah, untuk pergi dari tempat itu. Setelah kepergian putra mahkota, Pangeran ketiga angkat bicara. Adik, benar apa yang dikatakan putra mahkota. Tak seharusnya putra mahkota dipimpin oleh orang biasa seperti Ninchu karena di masa depan dia adalah seorang calon kaisar, dan dia dapat melakukan apapun terhadap serikat dagang yang sekarang ini kau pimpin jika kau mencari masalah dengannya, ucap pangeran kedua yang melakukan pembelaan terhadap putra mahkota. Cukup, diskusi ini kita hentikan sampai di sini. Aku tak ingin adanya perselisihan lagi, ucap Kaisar Zheng Gong kemudian pergi dari tempat itu disusul oleh pangeran kedua di belakangnya. Sabar Kak Zheng Wu, pasti ada jalan untuk memecahkan masalah ini, ucap Putri Zheng Yi. Terima kasih adik, kau satu-satunya saudaraku yang bisa mengerti dengan posisiku saat ini, ucap pangeran ketiga. Sementara itu di dalam hati Putri Zheng Yi begitu sangat penasaran dengan pemuda yang menjadi bahan perbincangan antara ayah dan ketiga kakaknya, serta Putri Zheng Yi ingin sekali bertemu dengan pemuda itu. Bersambung. Episode sebelumnya. Pertarungan. Episode berikutnya. Penyerangan putra mahkota. Pendekar naga giok. Penyerangan putra mahkota. Keesokan harinya putra mahkota datang ke tempat di mana pusat berdirinya serikat dagang berada. Bangunan pusat serikat dagang kini berada di tengah kota dan dibangun semegah mungkin oleh pangeran ketiga dengan keuntungan yang selama ini didapat oleh serikat dagang. Seluruh utang pada Kekaisaran Cahaya Naga pun telah lunas, dan pertumbuhan perdagangan yang dilakukan oleh serikat dagang semakin bertambah meningkat dari hari ke hari, hingga membuat putra mahkota ingin menjadi bagian dari serikat dagang, dan tentunya dia ingin menjadi pemilik lencana emas yang kini ada pada Ninchu. Pada hari yang ditentukan oleh putra mahkota, di mana pangeran ketiga tengah melakukan kultivasi peningkatan kekuatan di ruangan latihannya, putra mahkota berkunjung ke Guild Serikat Dagang. Guild Serikat Dagang merupakan bangunan besar dan megah pusat dari seluruh kegiatan yang dilakukan oleh Serikat Dagang. Seluruh penghuni Guild Serikat Dagang seketika itu memberi hormat kepada putra mahkota, setelah melihat jika putra mahkota Kekaisaran Cahaya Naga berkunjung ke Guild Pusat Serikat Dagang. Manajer serikat dagang yang kini diduduki oleh Nin Bao langsung menghampiri putra mahkota. Apa yang Anda inginkan yang mulia? Sekiranya kami dapat mencarikan barang yang dibutuhkan oleh yang mulia putra mahkota, ucap Nin Bao dengan menggenggam tinju memberi hormat. Aku tak menginginkan barang, aku hanya ingin bertemu dengan Ninchu, jawab pangeran. Tuan muda Ninchu tak berada di sini, mungkin sebentar lagi dia akan datang, ucap manajer Nin Bao singkat.
Kemana dia pergi, dan sejak kapan Ninchu dipanggil dengan sebutan Tuan Muda? Tanya putra mahkota. Kami semua tak mengetahui keberadaannya pangeran, jika berkenan yang mulia pangeran bisa menunggunya. Dan untuk panggilan Tuan Muda kepada Ninchu, semua itu merupakan panggilan untuk menghormatinya sebagai pemilik lencana emas, jawab manajer Ninbao. Ha. Sampah seperti dia bagaimana mungkin menjadi seorang tuan muda? Bukankah dia telah dibuang oleh keluarga Nin sebelumnya? Ucap putra mahkota dengan senyum meremehkan. Seketika itu darah Ninbao mendidih mendengar penghinaan pangeran terhadap putranya Ninchu. Perubahan wajah Ninbao yang tak sedap di mata seketika itu terlihat jelas oleh putra mahkota, sehingga membuat putra mahkota ingin melampiaskan kekesalannya terhadap manajer serikat dagang, yang sebelumnya putra mahkota telah mengetahui jika manajer serikat dagang itu adalah ayah Ninchu. Apakah kau ingin marah padaku manajer? Tanya putra mahkota dengan penekanan di perkataannya saat melihat wajah manajer Ninbao yang tak bersahabat padanya. Yang mulia putra mahkota, Ninchu yang Anda hina itu adalah putraku dan tak selayaknya yang mulia menghina putraku seperti itu. Ninchu yang ku kenal tak pernah berbuat kesalahan ataupun menyinggung pangeran, jadi tolong yang mulia tak menghinanya lagi. Jawab manajer Ninbao sambil menekan amarahnya agar tak meledak di tempat itu. Lantas kau mau apa? Bukankah kau dan putramu sama-sama sampah yang terbuang? Aku heran dengan serikat dagang, orang-orang yang dahulunya tak dianggap sampah oleh keluarganya sendiri malah ditampung dan dijadikan pembesar di serikat dagang, ucap putra mahkota. Manajer Ninbao tak bisa lagi menahan amarahnya, dengan lantang dia pun berkata, Aku tak menyangka jika calon kaisar kerajaan besar dan agung seperti Anda merupakan orang yang tak mempunyai hati seperti, seharusnya yang mulia Kaisar Cahaya Naga memberi kedudukan putra mahkota kepada pangeran ketiga, yang memang terlihat jelas mempunyai wibawa seorang pemimpin. Aku tak bisa membayangkan bagaimana rakyat Cahaya Naga kelak bisa menjadi makmur, damai, dan sentosa, jika pemimpinnya tak bisa menghargai rakyatnya sendiri, ucap manajer Ninbao dengan penekanan di perkataannya. Kali ini putra mahkota yang dibikin berang oleh perkataan manajer Ninbao. Amarahnya seketika tersulut karena manajer Ninbao berani membanding-dibandingkannya dengan pangeran ketiga. Dengan amarahnya, putra mahkota segera menyuruh ketiga pengawal pribadinya untuk menghabisi manajer Ninbao, dan menyuruh beberapa kultivator kuat yang dimilikinya untuk menghabisi siapapun kultivator yang berada di dalam guild serikat dagang, yang mencoba ikut campur dalam masalahnya dengan manajer Ninbao. Wali kota Huang yang melihat pergerakan pengikut putra mahkota, segera bertindak dengan datang menghampiri putra mahkota, untuk memohon jika putra mahkota tak melakukan tindakan apapun terhadap manajer Ninbu. Permohonan wali kota Huang tak digubris oleh putra mahkota, malahan sebuah tendangan telak yang dialiri tenaga dalam telah bersarang di tubuh wali kota Huang, hingga membuatnya tersungkur dan tak bisa bangkit lagi. Sementara itu para kultivator kuat yang dimiliki guild serikat dagang tak bisa berbuat apa-apa, selain berurusan dengan kultivator kuat yang dimiliki putra mahkota. Mereka semua juga diancam oleh putra mahkota dengan tak mengizinkan mereka semua berada di wilayah Kekaisaran Cahaya Naga, jika mereka ikut campur dalam permasalahan antara putra mahkota dan manajer Ninbao. Di tempat lain ketiga pengawal putra mahkota yang memiliki tingkat kekuatan di ranah roh,
dengan sangat mudah mampu membuat manajer Nin Bao tak berkutik dan tergeletak tak berdaya di lantai ruangan. Wajar saja hal itu bisa terjadi karena ranah tingkatan yang dimiliki manajer Nin Bao masih berada pada ranah tingkat jiwa, satu tingkat berada di bawah para pengawal putra mahkota. Putra mahkota yang begitu marah terhadap manajer Nin Bao, seketika itu mengangkat tubuh sang manajer yang sudah tak berdaya dan memberikan satu pukulan telak yang dialiri tenaga dalam kerusuk kanan sang manajer, hingga membuat manajer Nin Bao terhempas menghantam meja dan kursi yang berada dalam ruangan itu. Putri Yuan Hua yang kini menjadi bendahara di Serikat Dagang, begitu sangat terkejut mendengar adanya keributan di ruangan utama Serikat Dagang. Dia pun segera berlari dari dalam ruangannya menuju ke tempat keributan terjadi. Dan betapa terkejut sang putri saat melihat jika manajer Nin Bao dan wali kota Huang sudah tergeletak tak berdaya di lantai ruangan. Sementara itu terlihat putra mahkota kembali ingin menyerang manajer Nin Bao yang sudah tak berdaya, sehingga membuat sang putri menahannya dengan berteriak lantang. "Hentikan putra mahkota!" Apa yang putra mahkota lakukan ini akan membuat masalah baru antara putra mahkota dan pangeran ketiga, dan jika itu terjadi maka akan terjadi perang saudara di antara kalian berdua. Dan kupastikan tak akan ada yang mau membantu kalian berdua sehingga kalian akan bertarung satu lawan satu, teriak Putri Yuan Hua. Putra mahkota menghentikan langkahnya yang akan pergi menuju ke arah manajer Nin Bao yang sudah tak berdaya, lantas dia menatap ke arah Putri Yuan Hua. "Aku tak akan pernah takut menghadapi Pangeran Zheng Wu. Dan aku pastikan jika pangeran ketiga berani bertindak menentangku maka di masa depan aku takkan segan-segan untuk bertindak kepadanya," jawab putra mahkota dan kemudian mengajak seluruh pengikutnya untuk pergi meninggalkan tempat itu. Setelah kepergian putra mahkota, Putri Yuan Hua dan beberapa orang yang bekerja di dalam Serikat Dagang segera menghampiri wali kota Huang dan manajer Nin Bao yang tergeletak di lantai ruangan. Celaka! Kondisi manajer Nin Bao begitu sangat parah, seluruh rusuk kanannya patah hingga membuat organ dalamnya rusak. "Apa yang harus kulakukan sekarang sementara Nin Chu tak berada di sini?" batin Putri Yuan Hua. Tiba-tiba saja manajer Nin Bao memegang erat lengan kiri Putri Yuan Hua sambil berkata, "Bawa putraku ke sini, karena aku tak bisa bertahan lagi," ucapnya. Putri Yuan Hua segera berpikir sejenak, kemudian dia pun keluar dari dalam Guild Serikat Dagang dan segera menembakkan kembang api ke angkasa. Ledakan kembang api seketika menggema di udara dan memancarkan cahaya terang, yang membuat Nin Chu yang telah dalam perjalanan pulang dari Sekte Jingnan sangat terkejut, karena kembang api itu merupakan tanda jika Guild Serikat Dagang dalam masalah. Dengan menggunakan langkah bayangan, Nin Chu melesat cepat menuju ke Guild Serikat Dagang. Bersambung episode sebelumnya. Diskusi keluarga kerajaan. Episode berikutnya. Kepergian Nin Chu. Kepergian Nin Chu. Nin Chu tiba di Guild Serikat Dagang, dan betapa terkejutnya saat dirinya melihat sang ayah yang sudah tak berdaya di lantai ruangan. "Apa yang terjadi denganmu ayah? Dan siapa yang telah melakukan ini semua padamu?" tanya Nin Chu dengan mata berkaca-kaca sambil memegang tangan sang ayah yang tengah sekarat. Tak ada jawaban dari manajer Nin Bao, dia hanya menatap sayu kepada putranya Nin Chu. Putra mahkota yang telah melakukan ini pada manajer Nin Bao, timpal seorang kultivator yang berada di tempat itu.
Putra mahkota, aku akan membuat perhitungan denganmu. Pekik Nincu yang langsung bangkit berdiri, akan tetapi genggaman kuat dari sang ayah telah menahannya. Putraku, sebelum kepergianku aku ingin meminta satu hal padamu. Aku tak ingin kau membalaskan kematianku dengan kekuatanmu yang masih selema ini. Karena yang akan kau hadapi adalah seorang penguasa. Jadilah lebih kuat sebelum kau bertindak lebih jauh, ucap manajer Nin Bao. Tak lama setelah berkata seperti itu, manajer Nin Bao pun menghembuskan napas terakhirnya. Ayah, aku pasti akan menjadi kuat, nyawa dibalas dengan nyawa, dan keadilan bagimu suatu hari nanti pasti akan kubuktikan dengan nyawa putra mahkota, ucap Nincu dengan memeluk tubuh sang ayah yang sudah tiada. Nincu memberikan lencana emas serikat dagang yang dimilikinya kepada Putri Yuan Hua, untuk diserahkan kembali kepada pangeran ketiga. Aku titipkan lencana emas ini kepada pangeran ketiga, dan katakan padanya jika suatu hari nanti aku akan kembali untuk meminta keadilan kepada putra mahkota, atas nyawa ayahku yang telah dibunuh secara sadis olehnya, ucap Nincu. Putri Yuan Hua menerima lencana emas pemberian dari Nincu, dan menyimpannya ke dalam cincin ruang miliknya. Kau mau kemana? Tanya Putri Yuan Hua. Aku akan pergi mencari jati diriku dan setelah aku menjadi kuat maka di saat itu adalah hari terakhir putra mahkota untuk hidup. Putri, terima kasih kau telah menjadi temanku, aku pamit, ucap Nincu dengan membalikkan badan dan tak lama kemudian Nincu pun menghilang dari pandangan mata Putri Yuan Hua. Putri Yuan Hua menatap ke arah pintu keluar Guild Serikat Dagang, dia begitu kehilangan sosok pemuda yang belakangan ini telah mengisi hatinya. Semoga kau dapat menjadi kuat Nincu, ucap Putri Yuan Hua lirih. Pangeran ketiga keluar dari dalam ruangan latihan pribadinya, setelah melakukan kultivasi penerobosan tingkat ke ranah jiwa. Setelah membersihkan diri, pangeran ketiga menemui Putri Yuan Hua yang sudah menunggunya. Apa yang ingin kau sampaikan kepadaku, adik? Dan bagaimana kabar sahabatku Nincu dan juga perkembangan serikat dagang kita? Tanya pangeran ketiga kemudian duduk di hadapan Putri Yuan Hua. Putri Yuan Hua mengeluarkan lencana emas serikat dagang titipan dari Nincu, dan menaruhnya di atas meja. Pangeran ketiga begitu sangat terkejut melihat lencana emas yang ada pada Nincu, kini berada di tangan Putri Yuan Hua. Apa maksud ini semua, dan mengapa lencana emas ini bisa berada padamu? Tanya pangeran ketiga. Semua ini terjadi saat putra mahkota datang ke Guild Serikat Dagang untuk mencari Nincu, jawab Putri Yuan Hua. Tak lama kemudian Putri Yuan Hua menceritakan semua yang telah terjadi di Guild Serikat Dagang, dan bagaimana kebrutalan putra mahkota selama pangeran ketiga melakukan kultivasi. Amarah pangeran ketiga segera memuncak mendengar cerita dari Putri Yuan Hua, mengenai sepak terjang putra mahkota kepada Guild Serikat Dagang selama dirinya melakukan kultivasi. Aku tak akan membiarkan ini terus terjadi, agar kedepannya putra mahkota tak terus semena-mena terhadap Guild Serikat Dagang. Aku akan menemui putra mahkota sekarang untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, dan untuk lencana emas ini akan tetap menjadi milik Nincu dan akan berada di tanganku selama kepergiannya. Yuan Hua, lebih baik kau kembali ke Guild Serikat Dagang, dan aku tugaskan kau untuk meneruskan apa yang dilakukan Nincu, yaitu mengenai kerjasama dengan Sekte Jingnan dalam membeli semua hasil budidaya jamur langit 7 bintang yang ada pada mereka, ucap pangeran ketiga. Baik Kak, aku akan mengurusnya,
Jawab Putri Yuanhua kemudian pergi meninggalkan pangeran ketiga. Aku tak menyangka jika kau masih menginginkan kedudukan sebagai petinggi Guild Serikat Dagang. Kau benar-benar serakah putra mahkota. Kau memanfaatkan kedudukan ibumu sebagai permaisuri untuk memuluskan semua keinginanmu. Tapi kau salah, aku takkan pernah mendukungmu karena Guild Serikat Dagang tak pernah menginginkan orang licik sepertimu, batin pangeran ketiga. Kaisar Cahaya Naga mempunyai 3 istri, yaitu 1 permaisuri dan 2 selir. Putra mahkota dan pangeran kedua merupakan anak dari permaisuri Istana Cahaya Naga, sementara pangeran Zheng Wu merupakan putra selir pertama, dan putri Zheng Yi merupakan putri selir kedua. Hubungan bangsawan Yuan dan ibu pangeran Zheng Wu adalah saudara, maka dengan sendirinya hubungan antara pangeran Zheng Wu dengan putri Yuanhua adalah sepupu satu kali. Tanpa pikir panjang pangeran ketiga langsung menuju ke tempat di mana putra mahkota berada. Para kultivator kuat milik putra mahkota mencoba menghalang-halanginya, akan tetap pangeran ketiga tetap saja terus berjalan tak peduli dengan para kultivator kuat yang menghalangi jalannya. Berhenti pangeran, putra mahkota saat ini tengah beristirahat dan tak ingin diganggu, ucap salah seorang kultivator yang berada di kediaman putra mahkota. Aku tak peduli jika putra mahkota sekarang ini tengah beristirahat, karena aku ingin menyelesaikan masalah dengannya. Jika kalian ingin menghalangiku maka aku akan melukai diriku sendiri, dan jika ayahku mengetahui aku terluka maka kalian semua tak akan selamat walaupun putra mahkota ada di belakang kalian semua, ucap pangeran ketiga dengan menempelkan belati di lehernya sendiri. Semua kultivator kuat yang berada di kediaman putra mahkota kebingungan dengan ancaman pangeran ketiga, karena jika mereka melakukan tindakan dan sampai pangeran ketiga melukai dirinya sendiri, tentu saja hal itu akan membahayakan keberadaan mereka di wilayah kekaisaran, dan untuk mengamankan diri para kultivator itu membiarkan pangeran ketiga masuk ke dalam kediaman putra mahkota, sambil terus memantaunya dari kejauhan. Apa yang membuatmu datang ke tempatku ini adik? Tak seperti biasanya kau melakukan hal ini, ucap putra mahkota. Kau tak usah berpura-pura dengan semua perbuatanmu itu putra mahkota, kau membunuh seenaknya di dalam Guild Serikat Dagang sama halnya kau tak menghargaiku sebagai saudaramu. Dan untuk itu kau harus mempertanggungjawabkan perbuatanmu dengan menerima ganjaran dariku atas semua perbuatanmu itu, ucap pangeran ketiga. Dari tubuh pangeran ketiga seketika itu mengeluarkan aura yang sangat menindas, hingga membuat putra mahkota kesulitan untuk bernapas. Melihat putra mahkota dalam bahaya maka ketiga pengawal pribadinya segera datang, dan mengalirkan energi murni ke tubuh putra mahkota hingga efek aura ranah jiwa yang dilepaskan pangeran ketiga, dapat dinetralkan oleh ketiga kultivator ranah roh yang menjadi pengawal pribadi putra mahkota. Pangeran ketiga begitu murka melihat hal itu, dia pun lantas mengeluarkan cambuk petir artefak langit pemberian dari sang ibu, untuk menghadapi ketiga kultivator ranah roh yang saat ini tingkat kekuatannya berada di atas pangeran ketiga. Bersambung. Episode sebelumnya. Penyerangan putra mahkota. Episode berikutnya. Hukuman.